Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Acara Gemar pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022. Mari kita baca bersama-sama atas kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Sekali lagi saya tegaskan, di dalam Tuhan kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ini kisah Paulus, di mana Paulus di masa akhir hidupnya setelah dia percaya sama Tuhan, dia banyak mengalami permasalahan, dia banyak mengalami penderitaan. Permasalahan penderitaan yang dialami oleh Paulus karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup juga banyak mengalami permasalahan. Kita sering dihadapkan pada suatu pilihan yang sering orang katakan, hidup di dunia menderita tapi masuk surga. Hidup di dunia kaya raya tapi masuk neraka. Kadang kita sering mendengar pembicaraan itu, pilihan itu. Dan rata-rata orang menjawab, ya, pingin hidup di dunia kaya raya tapi masuk surga. Itu merupakan keinginan dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi kita tidak jarang melihat orang sudah melayani Tuhan. Orang sudah setia sama Tuhan. Rajin beribadah. Ikut ambil pelayanan dalam ibadah. Tetapi kadang kita sering melihat, kenapa kok orang itu tidak diberkati? Justru orang yang datang duduk mendengarkan firman, hidupnya lebih diberkati daripada dia yang melayani. Jangan lupa, kita melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Kita tidak boleh mengukur berkat itu hanya berkat materi. Kita melayani Tuhan, kita setia sama Tuhan, kita datang berbakti kepada Tuhan, dapat berkat. Berkat apa? Kesehatan. Karena kesehatan itu merupakan harta yang paling mahal. Banyak orang punya harta banyak tetapi tidak sehat, sering sakit, tidak boleh makan ini, makan itu. Banyak orang tidak punya kekayaan tetapi dia sehat, dia boleh makan apa saja. Jadi, kalau kita ini setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, rajin ke gereja, dan melayani Tuhan, dapat berkatnya kesehatan yang luar biasa. Tetapi kalau kamu atau kita atau semua ingin berkat yang lebih, berkat duit yang banyak, yang melimpah, harta yang banyak, maka kita harus berani menabur, berani berkorban untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, mengorbankan harta kita. Sekarang saya beri perumpamaan, analogi ya. Saya menanam buah durian. Kalau dia tumbuh besar, pasti buahnya durian. Bukan jadi keluar buah rambutan. Kalau saya menanam buah apel, pasti nanti buahnya jadi apel. Bukan buahnya jadi pisang. Artinya apa? Kita diberikan hikmat akal budi sama Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan apa yang kita tanam. Kalau kita menanam pelayanan tenaga kita, waktu kita, ya kita dapatnya kesehatan yang luar biasa. Kalau kita ini berani berkorban untuk pelayanan, memberikan persembahan untuk acara di gereja, baik itu acara Paskah, baik itu acara Natalan, baik itu acara ibadah,
baik itu acara seperti retreat yang akan kita lakukan, kita mengeluarkan uang, pasti kita akan diberkati Tuhan luar biasa dengan uang. Oleh sebab itu, ini merupakan suatu pilihan bagi kita. Kalau kita ingin berkat uang, kita harus berani menabur uang, harta kita. Mungkin di gereja kurang AC, harus berani. Mungkin di gereja itu ada sound system yang rusak, harus berani kita berkorban. Maka Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita. Saya butuh uang Tuhan untuk beli, pasti kita akan diberkati. Tapi kalau dalam hati kita ini hanya mau melayani tanpa mau berkorban, maka berkatnya berbeda-beda. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, saya menghimbau pada seluruh sidang jemaat. Berkat kita itu ada dua, berkat surga sama berkat yang ada di dalam dunia. Berkat surga pasti, karena Tuhan sudah janji bahwa kita sebagai umat tebusan, kita orang percaya, kita setia sampai mati, bahwa Tuhan adalah juru selamat kita dapat surga. Tetapi masalahnya yang ada di dunia ini, semua orang pasti pingin kaya, pingin hartanya melimpah. Tetapi dia lupa, tidak mau menabur, tidak mau atau tidak berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan dalam hal materi. Kita berkorban tenaga, Tuhan beri kesehatan. Kita korban uang, materi, Tuhan akan berikan materi atau uang dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama untuk berani memilih dalam kehidupan kita ini untuk melayani Tuhan. Biarlah firman pada pagi hari memberikan kekuatan pada kita, supaya kita lebih diberkati Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan peringatan kepada kami semua melalui firman yang Engkau berikan, di mana kami akan memiliki suatu keberanian yang luar biasa untuk berkorban, untuk melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kami tahu bahwa korban persembahan kami Kau akan perhitungkan. Tidak ada yang sia-sia di dalam Engkau. Karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.